Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Devi Alfiana. Saya salah satu dosen dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Izin menyampaikan profil saya. Saya lulus D3 Kebidanan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan D4 Bidan Pendidik dan lulus di tahun 2009, kemudian bekerja di klinik Rumah Sakit Bersalin selama 2 tahun sampai 2012, kemudian saya masuk bekerja di Universitas Alma-Ata, pada saat itu masih berbentuk Stikes Alma-Ata dan saya di Prodi Kebidanan. Kemudian di tahun 2013 saya menempuh kuliah di S2 Kebidanan. Semester ini mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah Family Planning, kemudian Midwifery Care of the Pregnant Woman, kemudian Women Reproductive Health, kemudian Psikologi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan deskripsi mata kuliah yang salah satunya saya ampu, yaitu Family Planning, yang di dalamnya berisi proses delivery, proses interaction, dan proses assessment. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran di mata kuliah yang salah satunya saya ampu, yaitu mata kuliah Family Planning. Adapun deskripsi dari mata kuliah Family Planning ini, jadi mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tentang fisiologi pelayanan keluarga berencana yang ditempuh sebanyak 3 SKS. Terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun muatan mata kuliah Family Planning ini meliputi evidence-based pelayanan KB, asuhan kebidanan kepada keluarga berencana, kemudian macam-macam kontrasepsi, kemudian kebijakan kewenangan protokol tentang kontrasepsi, menopause, dan masalah pada masa menopause, sekaligus screening dan pencegahan dari kanker serviks pada perempuan. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa semester 4 program studi S1 Kebidanan, diberikan di kelas maupun di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Family Planning ini menjawab dari tujuan capaian lulusan mahasiswa S1 Kebidanan, yaitu mahasiswa mampu memahami perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan evidence-based dalam pelayanan KB. Mahasiswa mampu menganalisis jenis metode kontrasepsi dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal maupun non-hormonal. Mahasiswa mampu menentukan efek samping dan penyulit kontrasepsi. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengambilan keputusan dalam ber-KB. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Mahasiswa mampu menentukan kriteria kelayakan penggunaan metode kontrasepsi termasuk jangka waktu yang sesuai dalam pemakaian kontrasepsi. Selanjutnya terkait dengan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester untuk mata kuliah Family Planning ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB, evidence-based dalam KB, jenis metode kontrasepsi dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal maupun non-hormonal, efek samping atau penyulit kontrasepsi. Prinsip asuhan pengambilan keputusan dalam ber-KB, yaitu informed consent dan informed choice, kemudian upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Identifikasi penapisan awal menggunakan metode kontrasepsi termasuk jangka waktu yang sesuai dalam pemakaian kontrasepsi, dan metode kontrasepsi sederhana, barier, steroid, mekanik, kimia, dan pembedahan, termasuk cara kerja, indikasi, manfaat, dan resiko.
Berikut adalah materi-materi yang dipelajari sebelum dilakukan penilaian pada ujian tengah semester. Selain itu, penilaian mahasiswa juga diperoleh dari diskusi dalam setiap pertemuan, kemudian kuis-kuis yang diberikan oleh dosen, kemudian pre-post conference yang diberikan oleh dosen, ya, sehingga dalam setiap perkuliahan atau pertemuan, penilaian mahasiswa terkait kehadiran, kemudian keaktifan dan penugasan itu bisa dinilai secara langsung. Kemudian materi yang selanjutnya setelah ujian tengah semester yaitu konseling kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Kemudian IUD post placenta, memberikan pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Kemudian membuat permintaan obat kontrasepsi darurat, penyimpanan, dan memberikan kontrasepsi darurat tersebut sesuai dengan kewenangan, kebijakan lokal, protokol, peraturan, dan hukum. Kemudian manajemen asuhan kebidanan dalam keluarga berencana meliputi pencatatan dan pelaporan KB, kemudian keluarga berencana dalam pandangan Islam, kemudian promosi kesehatan dalam asuhan keluarga berencana. Ya, materi-materi tersebut akan diberikan setelah ujian tengah semester untuk dilakukan dinilai pada saat ujian akhir semester dan juga setiap pertemuannya ada nilai-nilai yang diambil dari kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan juga kuis dan penugasan yang diberikan oleh dosen. Proses delivery dalam mata kuliah Family Planning ini diantaranya dilakukan secara perkuliahan tatap muka maupun daring melalui Zoom atau Google Meet dan juga e-learning atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Alma-Ata. Dalam perkuliahan tatap muka, mahasiswa baik di kelas maupun di laboratorium secara aktif berdiskusi, bertanya jawab tentang materi yang diberikan dosen, kemudian beberapa dosen memberikan studi kasus, ya, memberikan kasus untuk didiskusikan dengan mahasiswa, baik mandiri maupun kelompok, untuk pemecahan masalahnya terkait dengan pemilihan kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian secara daring juga sama, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui e-learning atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Alma-Ata, dosen biasanya akan mengupload materi di LMS, kemudian mahasiswa diminta untuk mempelajari, kemudian dalam fitur forum, dosen akan membuka diskusi untuk penjelasan dalam materi yang diberikan jika ada yang kurang jelas. Kemudian proses delivery selanjutnya dilakukan secara praktikum, baik secara tatap maya atau daring maupun secara luring di laboratorium. Karena di masa pandemi ini ada beberapa pertemuan yang masih dilakukan secara daring, yaitu untuk pertemuan praktikum secara demonstrasi. Ya, jadi dengan cara dosen menayangkan video, kemudian menjelaskan kepada mahasiswa, dan berdasarkan modul praktikum, mahasiswa menyimak dan memastikan sesuai dengan panduan atau modul praktikumnya. Kemudian dari video tersebut, jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan, maka secara langsung melalui Zoom atau Google Meet, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Secara luring, melalui praktikum di laboratorium, mahasiswa secara langsung dapat bertanya kepada dosen atau berdiskusi dengan kasus yang diberikan untuk dilakukan praktikum di laboratorium secara langsung. Kemudian proses delivery selanjutnya yaitu dengan kuis yang biasanya diberikan dosen dalam setiap mata kuliah, ya, dengan pre-post conference tentang mata kuliah sebelumnya, kemudian tentang topik sekarang, menggali informasi-informasi yang mungkin diketahui oleh mahasiswa. Kemudian setelah dosen memberikan kuliah, memberikan materi tentang topik tersebut,
di akhir sesi akan dilakukan post conference. Jadi mahasiswa sekaligus dosen menyimpulkan materi-materi yang telah dipelajari. Kemudian di akhir pertemuan untuk proses delivery ini juga ada penugasan yang diberikan oleh dosen, baik dengan cara meresum materi atau memberikan tugas presentasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian proses interaction untuk mata kuliah Family Planning ini ya secara interaktif baik di kelas maupun di laboratorium yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen ya untuk membahas salah satunya dengan membahas kasus. Kemudian ketika demonstrasi praktikum mahasiswa ada yang tidak jelas atau bertanya ya, maka secara langsung mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan dosen dan teman-temannya, baik secara daring maupun secara luring di laboratorium. Kemudian interaksi selanjutnya menggunakan LMS atau e-learning yang dimiliki oleh Universitas Alma Ata, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan menggunakan fitur forum, maka mahasiswa dan dosen dapat melakukan diskusi di forum tersebut. Ya, misalnya ada yang tidak jelas, kemudian biasanya mahasiswa banyak bertanya terkait dengan kejadian atau budaya yang ada di lingkungannya masing-masing terkait dengan mata kuliah atau topik tertentu yang disajikan oleh dosen. Oleh karena itu, seringkali mahasiswa yang lain ikut menjawab terkait dengan cara mengatasi budaya yang negatif, kemudian dosen meluruskan. Kemudian melalui interaksi Zoom dan Google Meet, mahasiswa secara langsung bisa unmute untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. Kemudian untuk proses asesmen, mahasiswa pada awal pertemuan, saya selaku penanggung jawab dari mata kuliah Family Planning ini, di awal pertemuan biasanya saya berikan informasi kepada teman-teman mahasiswa. Dalam proses asesmen ini meliputi beberapa komponen tersebut. Yang pertama yaitu komponen kehadiran, keaktifan, penugasan, dan ujian akhir, mahasiswa dapat melaksanakan dengan baik sehingga memperoleh nilai dengan bobot terbaik. Adapun bobot untuk penilaian kehadiran, di sini ada 10%, kemudian keaktifan yaitu dari keaktifan ketika perkuliahan interaktif, kemudian ketika praktikum, ketika diskusi, ini ada bobotnya 20%. Kemudian untuk komponen penugasan, ini diambil dari rata-rata nilai tugas harian maupun mingguan yang dikerjakan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, ini dengan bobot nilai 30%. Kemudian untuk bobot komponen ujian akhir, ini dengan bobot 40%. Ujian akhir di sini diambil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah Family Planning. Selanjutnya ada video terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pembelajaran secara praktikum, demonstrasi. Salah satu topik di mata kuliah Family Planning ini yaitu pencabutan dan pemasangan KB implan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi, ketemu lagi di mata kuliah Family Planning ya. Kali ini kita akan praktikum tentang pemasangan dan pencabutan implan ya. Berarti demonstrasi, kemudian teman-teman menyimak ya, dengan melihat modulnya masing-masing, modul praktikumnya masing-masing. Kemudian nanti bila ada yang ingin ditanyakan, Ibu mohon maaf sebelumnya, misalnya gitu, langsung instruksi saja ya. Tujuannya teman-teman nanti harus bisa ya mendemonstrasikan kembali baik
baik pemasangan implan maupun pencabutan implan. Nanti setelah saya, silakan nanti teman-teman mencoba secara mandiri berpasangan, satu selaku bidan, satu selaku probandus. Mengulas kembali topik teori tentang pemasangan implan. Jenis implan yang teman-teman ketahui ada apa saja? Ada 3, ada Norplan, ada kemudian memotong, bertahan 5 tahun, terus ada implanan, ada satu batang, kemudian bisa bertahan 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada indoplan yang terdiri dari 2 batang, bisa bertahan selama 3 tahun. Oke, ya jadi jenisnya itu yang umum diketahui ya, ada norplan, indoplan, ya, kemudian implanon ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Cara kerjanya KB implan ini bagaimana? Untuk mengenalkan lendir di serviks, kemudian mengurangi transferasi sperma, menekan ovulasi, sama mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi. Oke, jadi hampir sama rata-rata untuk kontrasepsi yang mengandung hormonal itu mengentalkan lendir serviks sehingga mengganggu pergerakan sperma untuk masuk ke endometrium. Kemudian menekan terjadinya ovulasi. Kalau tidak terjadi ovulasi, ya tidak bisa terjadi kehamilan. Jadi, kemudian dipasang di mana? Lengan sebelah kanan apa kiri? Kiri kalau tidak tidak. Ya, jadi dipasang di lengan yang non dominan. Yang non dominan itu yang tidak sering dipakai ya. Jadi kalau saya tidak kidal ya saya sering menggunakan tangan kanan. Maka ketika mau dipasang implan di tangan yang sebelah kiri. Di sebelah mana? di atas siku. Dari lipatan siku ya. Ini kan lipatan siku kira-kira di 8 cm ya, maka nanti di daerah sini yang akan dipasang ya. Ya. Di bagian dalam ya. Kemudian ini pasiennya datang ya. Assalamualaikum Bu Dila, Hasanin nggih? Nggih, selamat datang Bu Dila, silakan duduk. Ya. Kemarin sudah janjian ya kalau tidak keliru nggih Bu Dila ya untuk memasang implan, betul nggih? Iya, Ibu. Ya. Saat ini Ibu sedang menstruasi? Iya, Ya, jadi betul dulu kayaknya saya pesan datang ke sini saat menstruasi nggih. Baik, nanti saya akan memasang KB implan. Ibu ini yang akan saya pasang 2 batang, terdiri dari 2 batang. Kemudian nanti efektivitasnya sampai 3 tahun, ya. Sampai 3 tahun. Ibu tidak perlu kontrol rutin ya. Tetapi jika ada misalnya merasakan bengkak di area yang dipasang, kemudian ibu menggigil ya, merasakan seperti tanda infeksi, jadi silakan kembali. Ya. Nanti prosedurnya saya akan ngapunten Bu Dila kidal mboten? Normal ya. Jadi nanti yang akan dipasang di lengan sebelah kiri Ibu. Nah, jadi nanti sekitar sini ya, lengan bagian dalam yang akan saya pasang KB implannya. Kemudian nanti sebelum dipasang silakan dicuci dulu di kamar mandi ya, dibersihkan dengan sabun. Kemudian nanti silakan naik ke bed untuk saya pasang ya. Kurang lebih waktunya 5-10 menit ya. Kemudian nanti jangan khawatir, Ibu akan saya lakukan anestesi terlebih dahulu ya. Saya akan melakukan bius supaya ketika nanti saya buat luka kecil Ibu tidak merasakan sakit ya, atau pada saat pemasangan Ibu tidak merasakan sakit. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada silakan tanda tangan form konsen terlebih dahulu. Saya menyiapkan alat dan cuci tangan ya. Alat-alatnya teman-teman di sini ya. Nah, silakan mendekat. Jadi di sini ada bengkok, kemudian plester, gunting plester ya, kemudian pantem. Di sini ada apa? Kapas tupres ya, alkohol, kemudian larutan antiseptik di sini ya. Nanti ada kasat beserta larutan antiseptik. Kemudian ini lidokain untuk anestesinya. Kemudian ini di bak instrumen sudah ada handscoon steril. Kemudian di sini ada duk lubang steril ya. Kemudian di sini ada spet 3 cc. Kemudian pisau bisturi. Kemudian pinset ya, pinset. Kemudian ada trokat.
ya, ada trokat yang terdiri dari tabung dan pendorong ya. Kemudian di sini ada batang implan yang akan digunakan ya. Ini ada 2 ya. Ya, saya sudah siapkan alat, kemudian cuci tangan 6 langkah ya. Besok saya gunakan apron. Budira lengannya sudah dicuci ya. Silakan untuk naik ke bed ya. Ini tindakannya akan segera dimulai. Ya. Kemudian ya, tentukan luka yang akan diinsisi ya. Jadi boleh ini polpennya ya, boleh digambar terlebih dahulu ya. Jadi misalnya ini lipatan siku, kemudian 8 cm dari lipatan siku, berarti di sini ya boleh dikasih titik. Nah, titik untuk nanti luka yang akan dibuat ya. Kemudian karena 2 batang ya, kira-kira membentuk huruf V, jadi nanti batang yang pertama sampai di titik sini, batang yang kedua sampai di titik sini ya. Sarung tangan steril yang bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian tadi sudah dipatahkan ampulnya, kemudian ambil spet. Kemudian ambil lidokain dengan tangan kiri yang belum menggunakan handscoon, kemudian dikeluarkan lidokainnya ya. Buang ke bengkok ya. Kemudian gunakan handscoon yang satunya. Kemudian lakukan disinfektan di daerah yang akan dipasang ya, dengan kasa yang sudah diberi larutan antiseptik ya, dengan gerakan dari dalam keluar melingkar. Nah, seperti ini ya. Sudah. Kemudian pasang duk steril, duk lubang steril ya, di luka yang di daerah yang akan dipasang ya, sudah terlihat. Kemudian lakukan anestesi, keluarkan udara apabila ada, kemudian beritahu pasien, Ibu ini mau saya suntik. Untuk anestesinya ya Ibu, nggih, sakit sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aspirasi, keluarkan sedikit di daerah yang akan dibuat luka, kemudian diarahkan ke ini sampai ke titik sini. Nah, masuk. Kemudian diaspirasi, keluarkan separuh, didorong obatnya sambil ditarik spetnya. Nah, jadi biar semua bagian ini kena lidokain semua ya. Nah, kemudian arahkan, jangan sampai keluar, arahkan ke menuju titik yang kedua. Nah, aspirasi, kemudian keluarkan sambil ditarik. Ya. Oke, kemudian cek apakah anestesinya sudah bekerja dengan cara bantuan pinset ya, dicubit. Budi lah saya cubit, masih sakit enggak? Sudah nggak sakit, nggih, berarti anestesinya sudah bekerja. Oke, saya akan membuat luka sedikit saja Bu, sekira-kira 2 mili, nggih. Nah, ini pisau bisturinya seperti ini. Ini di ujung ini sudah tajam, nggih. Ya, jadi cukup seperti ini. Udah. Ya, kemudian kalau ada darah didep ya, didep. Kemudian siap dipasang implannya dengan menggunakan trokat ya. Di sini ada tabungnya, di sini ada pendorongnya ya. Kemudian dimasukkan melalui luka insisi yang sudah dibuat ya, dengan cara
dijungkit terlebih dahulu. Nah, ini diarahkan ke sini ya. Nah, ini di bawah kulit persis. Nah, terlihat kan batangnya, terlihat nih. Nah, kalau betul itu seperti ini, harus di bawah kulit sampai terlihat batangnya ya, sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, sampai di batas nih, ada garis batas ini. Nah, teman-teman tidak boleh melebihi ya, sampai di sini saja. Kemudian ambil pendorongnya, kemudian ambil, masukkan implannya ya, pelan-pelan karena steril ya, jangan sampai. Kemudian ambil pendorongnya sampai ada, nah, di sini sampai ada tahanan, kemudian ditarik gini ya. Pendorongnya diem, tabungnya yang ditarik. Nah, otomatis dia akan mendorong ya, akan tertinggal. Kemudian keluarkan sampai garis ini. Ya, jangan sampai lo ini udah tertinggal ya. Udah tertinggal, kemudian diarahkan ke titik yang kedua ya. Sama di bawah kulit seperti ini. Nah, kulit sampai di batas ini ya. Kemudian dilepas pendorongnya, ambil implannya, masukkan, kemudian pendorong, ini pelan-pelan. Nah, ditarik, pendorongnya diem ya, kemudian gini. Nah, pastikan sudah tertinggal, kemudian keluarkan secara perlahan. Nah, alhamdulillah Ibu, ini sudah terpasang semua implannya. Saya bersihkan, kemudian ditutup lukanya. Alhamdulillah sudah selesai. Bu Dila silakan membereskan bajunya ya, dirapikan kembali. Saya membereskan peralatan. Oke. Dia cuci tangan ya. Ini alhamdulillah Bu Dila, implannya sudah terpasang ya. Tadi 2 batang yang saya pasangkan. Efektivitasnya selama 3 tahun ya. Nanti sebelum 3 tahun kalau Ibu berubah pikiran segera ingin hamil ya, silahkan sewaktu-waktu bisa dilepas ke sini ya. Jadi jangan kena air dulu, pertahankan supaya kering ya, supaya lukanya cepat sembuh. Kemudian banyak makanan yang mengandung protein ya, supaya untuk penyembuhan lukanya. Jangan melakukan aktivitas yang berat-berat, terutama di lengan yang terpasang Ibu ya. Oke. Kemudian silakan nanti kembali kontrol lagi 1 minggu. Okay. Tapi kalau misalnya sebelum 1 minggu Ibu merasakan tanda-tanda infeksi ya, seperti bengkak, nyeri, kemudian apalagi menggigil ya, silakan Ibu langsung tindak ke sini ya. Silakan ke sini, nanti saya cek lukanya ya. Semoga cepat sembuh lukanya ya. Bu Dila, seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Tidak ada ya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi ada pemasangan, kemudian jangan lupa ada konseling setelah pemasangan ya. Ada yang ingin disampaikan tadi ketika pemasangan? Berarti anestesinya tuh yang ditandain ya Bu? Ya, jadi kan sebelumnya tadi digambar supaya teman-teman mudah. Nanti itu saya membuat lukanya di sini. Jadi ketika memasukkan trokatnya juga di situ ya. Kemudian tanda V-nya itu untuk memudahkan teman-teman ketika memasukkan 2 batang kapsulnya itu ya. Trokatnya itu kan membentuk huruf V karena 2 batang gitu. Itu ada lagi yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada, ya jika sudah silakan
mencoba, nanti saya dampingi ya. Ini masih bisa didampingi